Hidupnya kan keluar. Udah. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bertepatan dengan haul engkau sama Uwa. Saya siapin bahan buat pengajian malam ini tentang bakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau Umi bisa pakai laptop, apa pakai laptop saya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, telah menentukan Allah ta'budu illa iyyahu, agar jangan sampai kamu menyembah kepada selainnya, kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Di dalam agama Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada beberapa perintah yang satu dan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ada perintah-perintah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, taat kepada Allah harus seiring sejalan dengan taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Yang kedua, mengerjakan sholat harus juga seiring sejalan dengan membayar zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun.
Nah, yang ketiga ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang pertama perintahnya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, dan yang kedua harus diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini 3 perintah yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya. Orang yang taat sama Allah doang tapi enggak taat sama Rasul, maka taatnya kepada Allah tidak diterima. Begitupun orang yang cuma ngerjain sholat tapi enggak bayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Dan begitu juga yang terakhir, orang yang cuma taat kepada Allah tapi ngelawan sama orang tuanya, maka taatnya kepada Allah tidak akan diterima. 3 perintah ini harus seiring sejalan, tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makanya orang tua itu bisa jadi lahan surga buat anaknya, sebaliknya bisa jadi pintu neraka buat anak. Tergantung si anak. Kalau anaknya bakti kepada orang tua, insya Allah ujung-ujungnya ke surga. Kalau anaknya ngelawan sama orang tua, ujung-ujungnya jeblus. Apa? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu ayatnya belum kita terusin itu. Berpotongan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Jika orang tuamu mencapai usia tua, udah doyong, pokoknya udah sepuh dah, udah tua, udah reot. Ahaduhuma aw kilahuma, mau itu cuma tinggal atu ke atau masih ada dua-duanya. Fala taqul lahuma uffin, jangan pernah sekalipun kamu bilang ah. Neng masak di ogah ah gitu. Tong warung gi awang banget mah ah. Hah? Sampai ada keterangan hadis yang lain, Rasul bilang begitu. Alangkah bodohnya orang yang punya orang tua, udah sepuh, tapi dia nggak bisa masuk surga gara-gara itu. Kudunya kalau kita punya orang tua yang udah sepuh, itu jadi lahan kita buat mendulang bekal masuk surga. Lewat mulu. Hah? Lewat mulu. Ya. Walat tanharhuma, jangan ampe sekalipun, jangan ampe satu kali pun kalian membentak kedua orang tua. Mau itu cuma sebelah kek, mau dua-duanya. Tahan aja, tahan. Masuk ke dalam tong, tutup atasnya. Nah, kalau kesannya udah hilang baru keluar dah.
Itu justru ladang pahala kita. Nah, so. Pakai di tegak. Ya serah. Ya mending saya mau dibacain. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya kata-kata yang baik. Pokoknya saya mau cuma bacain ayat ya, mau dipakai dipercaya ya syukur, kagak ya di sono protes sama Allah. Udah. Ada bisnya mungkin sakit ya. Tadi tuh ingat 3 perintah yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan taat kepada Rasul. Yang kedua, sholat tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Yang ketiga, taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau satunya ditinggal, maka yang satunya tidak akan diterima oleh Allah. Taat sama Allah doang, kagak patuh sama Rasul, maka taatnya sama Allah sia-sia. Sholat doang, tapi zakatnya nggak pernah dibayarin, maka dia sholatnya sia-sia. Patuh sama Allah doang, tapi sama orang tua ngelawan, maka taatnya sama Allah sia-sia. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan caranya ada. Gimana sih cara kita berbuat baik sama orang tua? Udah. A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujuha. Wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu. Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan adalah suaminya. Pokoknya suami minta apapun sama si istri kudu nurutin. Kena lagi aja. Masalah bapak kena, masalah gini kena gitu. Orang yang paling berhak terhadap seorang perempuan suaminya. Pokoknya suruh suaminya telentang, dia perlu telentang. Suruh tengkurap, dia perlu tengkurap. Disuruh nungging, dia perlu nungging. Ya, halal banget. Ada duit. Wa azamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu, dan yang paling berhak atas seorang laki-laki yaitu ibunya. Pokoknya yang namanya laki-laki, makanya letak surganya istri ada di suaminya, sedangkan si laki, si suami letak surganya ada sama ibunya. Udah. Jadi kalau yang jadi suami, begitu emaknya nyuruh apa aja, ya siap. Karena yang paling berhak atas seorang laki-laki itu ibunya. Kalau misalkan ada perintah yang
permintaan yang berbarengan antara permintaan istri dan permintaan ibu, maka bagi seorang suami yang harus didulukan adalah permintaan ibu. Itu namanya darukut nih. Rada-rada takut sama bini. Awas. Udah. Jadi jangan sampai galakan bini sama lakinya. Pokoknya seorang istri itu kudu patuh sama suami karena suami letak surganya istri. Dan si suami kudu patuh sama ibunya karena itulah letak surganya si suami. Kalau ibunya Jawa yang ada dekat ibu mertua, gimana? Orang tua kita kan ada 3. Yang pertama orang tua yang ngelahirin kita, itu orang bapak sama emak kita. Yang kedua ada orang tua yang ngasih kesenangan buat kita, itu orang tua mertua. Yang ketiga orang tua yang membimbing rohani kita, yaitu guru. Itu orang tua kita semua. Nah, kalau Bang Ipul saya suruh Bang Ipul ke pesantren, itu sama aja perintah orang tua. Hah? Qala rajulun li Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ada seseorang yang ngomong kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadoyat bihal manasika ataroni jazaituha. Qala la wala bitolqotin min tolqotiha. Dan balik ya, tolqoh, jangan balik dari kol. Ada orang yang ngomong kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, saya gamblok emak saya dari Khurasan sampai Mekah biar emak saya bisa menunaikan ibadah haji. Kira-kira saya udah balas jasa belum sama emak saya? Qala la. Sahabat Abdullah bin Umar bilang enggak, belum. Wala bitolqotin min tolqotiha, bahkan itu belum membayar satu rasa sakit yang dirasakan ibu saat melahirkan kita. Meskipun kita gendong dah dari Indonesia sampai Mekah, kita gamblok biar emak bisa ngerjain ibadah haji atau umroh, atau karena kita bayarin dah, kita ongkosin haji, itu belum membayar sedikit pun rasa sakit yang dirasakan emak ketika melahirkan kita. Makanya kalau tebang ngebawain makanan bandeng isik-isik diungkit sama emak, tibang ngasih 100-200 isik-isik diungkit sama emak, ya jangankan tibang bagi segitu, kita gemblok aja dah emak ke Mekah biar emak bisa haji, itu belum ngebayar sedikit pun jasa emak buat kita. Oh bagus, gitu bagus. Oh,
Nah. Kalau materi gimana materi? Apa? Ada materi. Materi. Beda enggak? Materi. Iya. Materinya nggak ada ini. Oh, lagi minum badan sih katanya kalau itu. Ya meskipun pada hakikatnya beda karena cuma emak tiri, tetap kalau bisa mah kita perlakukan seperti orang tua kita sendiri. Sama kita kayak kita memperlakukan mertua, ya kudunya kita anggap kayak emak kita sendiri. Bahkan mertua itu lebih-lebih dibanding bini. Kalau bini ada bekasnya, tapi kalau mertua nggak ada bekasnya. Meskipun udah pisah sama bini, tetap mertua nggak ada pisah, tetap jadi mertua kita. Apa? Anna rajulan ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala. Ada orang yang datang lapor sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka dia berkata, innali umman balago bihal kibaru. Ya Amirul Mukminin, saya punya emak udah tua dah. Wa innaha la taqdi hajataha illa wa zori matiyatul laha. Dia kalau buang air besar, saya nyendirnya sama saya di pundak saya gamblok-gamblok. Kalau buang air saya gamblok. Wa uwaddiuha, udahnya habis buang air besar saya cebokin, saya wuduin. Wala asriku wajhi aha, kagak saya nengok pisan, saya liatin itu keluarnya. Hai, pakai belampar dulu. Hai, inna wudu'iha, artinya ketika nyebokin emak saya, kagak yang bisa saya tegesin itu lubangnya apa gimana gitu. Bahal ada itu hakoha, apakah saya sudah membayar jasa orang tua saya? Kola lah. Sayyidina Umar bin Khattab jawab belum. Kola alaisa qad hamaltuha ala zawj, bukannya udah tiap hari saya gendong-gendong kemana aja. Wahabis tu nafsi alaiha, saya apa kagak bisa pergi ngurusin emak saya doang. Kola innaha kanat tasqal dzalika bika. Lah, dulu kan lagi lu kecil, emak lu begitu kerjaannya tiap hari. Nyebokin, gendong-gendong kemana-mana. Wahya tatamana baqauka. Meskipun tiap hari nyebokin kamu, dia kagak pernah pengen pisah sama kamu. Wa anta tatamana firokoha lah. Kamu mah tiap hari gendong emak pengennya misah mulu. Apa yang ngarepin kapan ya emak saya udah tua begini. Lah emak mah nyebokin kita pengennya ya. Meskipun tiap hari kita cebokin, kita gamblok ke kamar mandi biar emak kita bisa buang air, tetap tidak sedikit pun membayar jasa emak buat kita, jasa orang tua buat kita.
Sampai minta air. Ono maksud udah payah. Sampai minta air. Oh. Iya, kalau emak-emak yang mungkin kita tiap hari pengennya kita sehat terus, kagak pengen bisa pesen dan kita mau mana kagak sabaran pisan. Anna rajulan ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, innali umman ana matiyatuha aqduha ala zuhri wala asrifu anha wajhi wa aruddu ilaiha kasbi fahal jazaituha. Ya Rasul, saya punya emak udah tua dah, namanya Enung. Ana matiyatuha, saya ini senderan dia. Pokoknya kalau dia ngapain aja, nemploknya di punggung saya, di belakang saya, nemplok aja, nyender. Kalau saya nyebukin dia, saya tidak pernah memalingkan wajah saya sedikit pun. Gaji saya dari usaha saya semua saya kasih emak saya. Wa aruddu ilaiha kasbi. Pokoknya dapat berapa aja dari usaha saya kasih semua buat emak. Fahal jazaituha, apakah saya sudah membalas jasa emak saya? Qala la, belum. Apalagi timbang ngasih 200 500 mah semua hasil usaha kita kasih emak. Udah balas jasa belum? Belum. Wala bizafrotin wahidatin, bahkan untuk membalas satu tarikan napas pun belum. Kalau bukan gara-gara emak kita kagak bakal ada di dunia ini. Buat bayar satu napas yang kita hirup aja, terima kasih buat emak kita. Meskipun gaji kita semua kita kasih emak, belum kebayar pisan. Apalagi timbang 100 200. Udah 100 200 masak lagi. Masaknya gitu. Ada kompornya. Apa tuh? Ada kompornya. Iya, sebulan sekali ngasih 500. Menumpang makannya tiap hari. Sama aja bohong gitu. Apa itu? Ya makanya kalau lagi ada rezeki jangan lupa sama orang tua. Jangankan cuma 10%, jangankan cuma 5%. Semuanya go belum balas jasa pisan. Wa aruddu ilaiha kasbi, saya serahin gaji saya semuanya buat emak. Wala bizafrotin wahidatin, itu tidak membayar satu tarikan napas pun yang kita hirup. Gara-gara emak kita bisa ada di dunia. Allah. Apa deh? Lahdor. Bukan dengerin. Udah tuh. Ya pokoknya begitu dah. Kalau lagi punya rezeki jangan lupa emak-emak.
sekarang bini lah. Saya emang haul-haul juga. Awal. Hanya bertiga katanya. Ya kita semua kan punya emak, punya bapak, bukan cuma buat dia doang, buat kita semua. Bang Ipul punya emak, punya bapak, Bang Kismono punya emak, punya bapak. Kilok dari batu lahirnya. Sapi. Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun minal ansari. Faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Ketika aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada bocah dari Ansor. Namanya Taufik. Bocah Ansor. Faqala ya Rasulullah, orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Adakah cara yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku meskipun kedua-duanya sudah meninggal? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya ada. Khisalul arba'atun, ada 4 caranya. Yang pertama, as-sholatu alaihima, sering-sering mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Kalau dalam kitab Tanjul Ghafirin itu keterangannya, cara mendoakannya itu setiap habis sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu itu dalam rangka taat kepada Allah, mendoakan orang tua setelah sholat 5 waktu itu dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, yang kedua banyak-banyak istighfar untuk keduanya. Niatin dah tuh setiap istighfar, niatin buat orang tua. Astagfirullahaladzim wali walidayya. Wa infadhu ahdihima, dan meluluskan dan membayarkan janji-janji keduanya. Kalau memang dulu orang tua punya janji atau kira-kira masih ada utangnya, bayarin. Punya nazar belum kesampaian, punya kaulan belum kesampaian, terus anak yang bayarin. Wa ikramu shodiqihima, yang keempat menghormati kawan-kawannya. Dulu siapa aja nih orang tua kita, teman-temannya, menghormati. Atau dulu orang tua kita ngajinya kemana aja, jangan lupa tuh datengin. Halo Bang. Baik. Terus caranya tuh cara berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Kalau tadi, kalau yang masih hidup, sering-sering bawain bokot bambu, bawain ya, kalau ada rezeki bawain. Hah? Iya, asal kita ke rumahnya melihat makanan kita bawain pulang. Kalau boleh mak masak katanya enak. Hah? Kalau boleh mak masak enak katanya. Anak kan punya kemampuan. Di lagi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza kana yaumul idi wa yaumu asyura wa yaumul jumu'ah al-ula min rajabah wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatul qadar wa lailatul jumu'ah
takhruju arwahul amwati min kuburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutihim. Apabila datang hari Id dan hari Asyura dan hari Jumat pertama dari bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar juga malam Jumat, setiap arwah-arwah yang sudah meninggal keluar dari kubur mereka dan jegir di depan pintu rumah mereka. Wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhil lailatil mubarakati bi shadaqatin aw bi luqmatin. Kasihanilah kami di malam yang penuh keberkahan ini dengan banyak-banyak sedekah atau banyak-banyak ngasih makan. Diutamakan tuh di 6 malam itu, hari Id, hari Asyura tanggal 10 Muharram, Jumat pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar dan malam Jumat. Banyak-banyakin sedekah, niatin pahalanya buat almarhum almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena kami ini sangat butuh kepada itu semua. Fa in bakhiltum biha, kalau emang sekiranya kamu pelit, medit, bol kuning, pantat burik, buntut gasiran, walam tu'tuha, dan kagak mau ngasih sedekah atau ngasih makan, ya udah dah, falquruna bi fatihatul kitab, bacain Fatihah dah. Kali kalau mau duit mah sayang ngasihnya, bacain Fatihah dah. Asik, ada yang gampangan. Afdolnya sedekah atau ngasih makan. Tapi kalaupun emang rasanya pelit atau emang lagi kagak ada, lagi belum punya, ya udah baca Fatihah banyak-banyak buat orang tua di malam-malam itu. Fi hadhil lailatul mubarakah, di malam yang penuh keberkahan ini. Malam Jumat tuh terutama. Karena biasanya orang kita ngadain yasinan di malam Jumat. Meskipun sebenarnya yang diperintah mah kahfian. Fa'idha wadu'uhu fi lahdihi, dalam kisah yang lain, ketika satu mayat diletakkan di liang lahatnya, yaqulu, dia berkata, billahi ya wariti, demi Allah, wahai orang-orang yang menjadi ahli warisku, ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Aku ini semasa hidup ngumpulin harta banyak-banyak, tujuannya untuk kalian semua, biar punya warisan. Batal kuruni bikatroti khairikum, jangan lupa dari harta yang aku tinggalkan itu gunakan untuk berbuat baik agar aku dapat pahalanya. Waqad alamtukum al-Qur'ana wal adaba fala tunsuni min du'aikum. Aku juga udah ngajarin baca Quran sama adab kepada kalian. Jangan lupa doa dari kalian untukku. Kalau ditinggalin harta sama orang tua, jangan lupa tuh. Kudu ada yang kita jadiin wakaf kek, kita jadiin jariyah kek, kudu ada. Kalau ditinggalin harta sama orang tua. Kalau emang diajarin Al-Quran, diajarin ngaji, ya doain tiap hari, jangan lupa. Jangan sampai harta warisan dari orang tua kagak ada yang balik buat orang tua pisah. Kudu ada, kita sisain. Dikit lagi, atau lagi. Wa ala hadza hikayatu Abi Kulabah radhiyallahu anhu wa hiya marwiya annahu ra'a fil manami kana al-qubur qad inshaqqat
wa amwatuha qad kharaju minha wa qa'adu ala syafir kuburi. Berdasarkan ini ada juga hikayat dari Abi Kulabah radhiyallahu an, yaitu apa yang diriwayatkan bahwasanya beliau pernah bermimpi bahwa kuburan yang ada di Kober semuanya terbelah dan mayat-mayat yang ada di dalamnya keluar dari kubur. Wa qa'adu ala syafir kuburi, mereka duduk di pinggiran kuburnya. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum tabaqun min nurin. Masing-masing semua mayat itu di depannya ada bakul yang isinya cahaya. Wa ra'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim lam yura baina yadayhi syai'an min nurin. Ada satu orang yang duduk di pinggir kuburnya tapi kagak ada bakul cahaya pisan di depannya. Pasa'altuhu, aku tanya, fakultu, aku berkata kepadanya, mali la aro baina yadayka nuran. Lah, yang lain pada punya bakul cahaya, kok abang kagak ada bakul cahayanya? Faqala al-mayyitu, si mayit menjawab, inna liha ulai auladan wa asdiqo'a yuhduna ilaihim khairan wa yatasaddaquna li ajlihim. Iya, mereka mah anak-anaknya, kawan-kawannya sering ngirimin hadiah pahala kebaikan buat mereka, sering sedekah yang diniatin buat mereka. Wahal dan nuru mimma yuhdunahu ilaihim, cahaya ini itu apa yang dihadiahkan untuknya, untuk mereka, yang dihadiahkan olehnya untuk mereka. Wa kanali ibnun ghairu soleh, kalau anak saya mah kagak soleh pisan. Wala yad'uli, kagak pernah ngedoain saya pisan. Wala yatasaddaqu li ajli, kagak pernah sedekah yang diniatin buat saya pisan. Walihada la nuroli, karena itu saya kagak punya cahaya di depan saya. Yang lain mah pada sebakul, 2 bakul, saya mah seuprit gua kagak. Wa ana khajalun baina jironi, rasanya saya malu sama tetangga-tetangga saya. Hah? Iya, si mayit juga malu, tetangganya kirimannya pada banyak-banyak, dan dia mah kagak. Anaknya merantau gak pulang-pulang. Udah tuh. Nah, itu cara berbakti sama orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, tadi tuh, jangan pernah ngomong satu kali pun. Kalau apa yang dibutuhkan oleh orang tua, kalau kita bisa ya penuhin. Kalau lagi ada rezeki jangan lupa bawain, entengin. Kalau buat orang meninggal, sering-sering doa dan banyakin sedekah buat mereka. Nah, tadi jangankan sampai cuma segitu, kita serahin semua buat orang tua kita pun tetap belum balas jasa orang tua. Jam 12, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.